tulis satu saja, satu kata syarat. Jika apa yang kalian inginkan. Nah, laki-laki tugasnya adalah menulis maka apa saja. Jadi kira-kira coba boleh coba tangkap ini ataupun boleh pikirkan yang lain. Jikanya pikir sendiri, makanya kalian yang buat. Jadi, maka saya akan sukses, atau maka saya akan naik haji, maka saya akan ini, maka saya akan apa. Silakan iya, silakan dibuat kata-kata makanya di karang sendiri. 1, 2, 3, 4 ini untuk yang perempuan, ini untuk yang laki-laki. Kita main game sebentar. Ada yang untuk ya. Udah bisa start. Kasih pulpennya. Udah, tulis yang cewek bisa mulai, yang cowok bisa mulai. Baik, ini gua. Maka saya kawin lagi. Ini dulu nih, maka saya kawin lagi ya. Gak apa-apa, bebas ya. Jadi nanti kita akan coba pasangkan antara si jika dan maka ini. Jadi silakan buat. Ini kan itu kan ini. Ini juga kan itu kan itu. Kalau di kami yang itu kami cuy kok itu gimana belum kan? Sambil nulis, boleh satu orang dari yang nggak dapat giliran sambil kawannya nulis, satu orang dari belakang boleh. Ini kan yang ini cuma dapat duit, saya mau bagi duit untuk satu orang yang di situ, dari Pak Iskandar atau siapa, silakan yang nggak dapat giliran pegang kertas, atau siapa yang mau satu orang boleh di sini. Kita mau boleh Pak itu. Jadi yang nanti kalau kalian dapat ini malah nggak dapat. Kita sedikit bermain sambil nunggu temannya nulis, karena kan temannya juga butuh ngarang. Duduk di sini sebentar. Oh iya boleh. Ini dikumpulkan. Enggak, pegangan dulu. Ini buat kalimat. Buat kalimat. Maka saya akan, maka sini aja. Siapa namanya? Saya lupa. Will ya. Nah, jadi ini ada korek. Boleh tangannya ke depan. Jadi ini tugas beliau. Pertama, beliau nanti yang akan jadi juri. Ya, akan jadi juri, yang akan menunjuk siapa ke siapa. Nomor kok? Berapa ambil aja. Saya pun nggak sabar koreknya dapat tak. Jadi daripada berarti dapat ya, untuk jadi juri. Silakan tulis saja. Saya mau bermain dengan Will sebentar sambil nunggu nanti Will juga yang akan membagikan kopi ini ke teman-teman cowoknya. Jadi Will, hari ini ada sebuah permainan yang gampang sekali dari korek biasa. Nanti Will yang akan jadi juri, yang akan menunjuk siapa yang berpasangan dengan siapa. Jadi di sini
Sini ada korek. Rapatkan aja di. Jadi korek ini bagi yang mau lihat permainannya boleh jadi saksi, juga boleh lihat di sini. Tolong tegur saya kalau saya menaruh korek ini tidak berpasangan. Jadi wanita dan pria itu sebentar lagi kita akan mengaji kitab hukum jima ini. Artinya memang pria dan wanita itu semua Allah ciptakan berpasangan. Seharusnya kita punya jodoh kita sendiri. Semua diciptakan berpasangan. Nah, hari ini kita akan main game pasang-pasangan. Saya akan taruh korek ini berpasang-pasangan. Artinya dua biji gini ya, berpasang-pasangan. Seperti ada pria dan wanitanya. Nah, hari ini saya jepit di sini. Sepasang. Pasang ya. Saya ambil lagi nih. Sepasang. Jepit di sini. Oke. Ini saya jepit lagi di kan pegat jamak gajah enggak ya? Ini kan bahaya ya. Ini permainan. Oke, sepasang ya. Pasang semuanya. Ya, ini sepasang. Lagi. Sepasang ya. Oke. Sepasang. Betul ya, lihat sepasangnya. Betul ya. Nah. Ada yang nggak lihat? Ada ya. Ada satu yang nggak sepasang ya. Nah, ini kita main berarti ini ada pasang-pasangan, satu yang nggak sepasang. Oke. Nah, sekarang kita akan pastikan lagi bahwa ini sepasang-sepasang. Sepasang? Oke ya. Sepasang? Terus sepasang? Ya. Oke. Sepasang? Sepasang? Oke, sepasang? Oke, sepasang? Betul ya, sepasang ya? Nah, silakan diangkat tangannya, nggak dibakar. Nah, ini ada satu yang nggak sepasang. Ini saya kasih nama Will aja. Nah, biar enak kita lihat ya. Nah, Will. Di sini kita punya dua tumpuk korek yang sama-sama sepasang. Oke, nah, tumpuk satu, tumpuk dua. Kita punya yang nggak sepasang itu si Will ini. Will, sekarang maunya Will ini saya taruh kemana? Ke tumpuk satu atau tumpuk dua? Mau taruh kemana? Tumpuk satu, oke ya. Oke. Sekarang lu kalau tutup tumpuk satu, tolong satu lagi tutup tumpuk dua. Nggak usah. Kawan jadi biar adil. Oke ya. Hari ini tadi yang nggak sepasang berada di sini. Saya di sini ya, tumpuk satu ya. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan. Perhatikan jangan berkedip. Kalau mau lihat boleh, kalau mau rekam boleh, kalau mau cek boleh. Jangan berkedip. Si Will yang di sini saya pindahkan ke sini. Udah. Ya, kalau dibantu jadi apa? Bro. Udah? Terasa? Nggak terasa? Oke, sekarang kita cek buka Will. Itu masuk buka dulu. Oke, sekarang kita cek. Sepasang? 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 Oke ya. Sekarang kita cek tumpukan kedua. Udah dibuka kan tadi? Saya nggak pegang? Silakan dibuka. Kita cek ya. Ada yang saya jatuhkan ya.
Sepasang? 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 Dan si Will pindah ke sini ya. Nah ini mungkin Will udah keluar kan? Mungkin inilah nasibnya. Kenapa? Nah sekarang tugas Will, karena ini sudah berhasil memainkan game dengan sangat sempurna. Sekarang tugasnya Will tunjuk. Ini ada kawan cowok 4, ada cewek 4. Ini kita namanya tahu semua kan, empatnya. Nah sekarang sebutkan jika di cewek kan, maka di cowok. Tugas Will memastikan misalnya sebut namanya Sela, misalnya disebut namanya Sela langsung baca. Dan atau sebut nama cowok pasangannya juga. Sela misalnya sama Balian. Saat disebut seperti itu, jadi dua-duanya langsung pegang kertas, Sela baca, setelah habis langsung disambung sama Balian. Jadi kayak ijab kabul ya. Nah ya, tetap dari sini dulu karena jikanya di sini. Sebut nama dulu, siap-siap baca. Siapa sama siapa, pasangkan saja. Yo. Kak Widya sama Bang Agus. Jika saya ada uang lebih, saya akan pergi umroh. Salah. Saya akan kayak Terus selanjutnya jangan baca makanya ya, maka di sini. Cuma baca jikanya, makanya di sini. Oke, sampai jika saja. Satu potong kata, paham ya? Untuk cewek paham jikanya saja. Oke, silakan mobil. ulang berarti nggak pakai jika. Oh ya, oke. Lanjut, siapa lagi? Kak Sela sama Bang Dami. Oh, dapat. Pak. Jika saya menikah, Maka saya akan pergi. Sakit. Mau jalan. Macam kita dipaksakan. Mudah-mudahan ya kami. Pasal gimana? Dipaksakan kali ya. Langsung pergi gitu sih. Nah ini Iya. tadi nggak punya tangan. Nanti Wil nggak apa-apa, nggak mesti harus betul. Kak Nana sama Bang Ian. Yes. Jadi
Ya besar itu nggak kawan. Jadi semangat tadi Indonesia. Semangat kan anak. Jika saya mendapat jodoh. Maka saya puasa. Buka usaha. Jadi makanya saya puasa. Ini nyambungkan ini nyambung di Batavia. Ya. Yang selanjutnya Kak sama Bang Mus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya naik haji, Maka harta saya akan saya sumbangkan di jalan Allah. Emang yang paling keren ini ya. Boleh, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita sudah bermain bersama. Mudah-mudahan jadi ya sedikit melepas penat bagi kita sambil mau masuk ke kitab yang kedua. baju aku deh. Mama. Saya akan pergi. Ini uangnya dibagi. Ini Bang Wil tolong bagi ke orang mulai dari cowok. Kalau nggak cukup ya berarti nanti ambil lagi di rumah atau terserah kepada siapa yang mau dibagi ntar. Kalau lebih boleh ke yang ceweknya. Baik, kita ikuti pengajian kitab Hikmah. Pengajian sebelumnya kita sudah bercerita tentang posisi yang memberi mudarat pada saat kita berhubungan. Itu ada beberapa yang salah dan tidak dianjurkan dalam agama, seperti jima sambil duduk berhadapan, laki-laki di bawah dan perempuan di atas, dan jima berdiri. Itu juga posisi yang tidak dianjurkan dalam agama karena akan membawa beberapa penyakit. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang proses hubungan suami istri yang dianjurkan tata caranya bagi suami istri dan yang paling bagus. Nah, inilah pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini diberikan manfaat dengan pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun kelakuan jima yang terlebih baik, maka yaitu bahwa bertentang perempuan, artinya terlentang perempuan dan masuk kedua kaki laki-laki itu antara kedua paha perempuan di atas kedua paha laki-laki, serta diluncurkannya kedua kakinya kepada pihak belakang laki-laki, maka kelakuan itu memberi mudarat pada perempuan. Nah, jadi kelakuan jima yang baik, artinya yang bagus, yaitu dengan cara perempuan itu posisinya di bawah
dan masuk kedua kaki laki-laki di antara kedua paha perempuan. Nah, jadi posisinya berarti memang man on top, artinya posisi perempuan itu di bawah dan laki-laki itu memang berada di tengah-tengah seperti posisi misionaris, artinya posisi normal orang berhubungan suami istri pada umumnya, dan itu posisi yang bagus bagi suami dan istri. Di atas dulu. Oke. Tapi bila kedua paha perempuan berada di antara kedua paha laki-laki serta diluncurkannya kedua kakinya kepada pihak belakang laki-laki, maka kelakuan itu memberi mudarat pada perempuan. Jadi kalau posisi seperti itu lalu si perempuan melingkarkan kakinya ke belakang paha laki-laki, bisa dibayangkan aja ya, nggak apa, bisa dilingkarkan ke belakang paha laki-laki, maka itu membawa mudarat kepada si perempuannya. Artinya posisi itu terjepit dan pahanya mungkin nanti apakah akan kesulitan dan kesakitan pihak perempuannya, sementara pihak laki-laki itu nggak ada masalah dan bagus untuk pihak laki-laki. Tapi kalau posisinya cuman terlentang perempuan dengan hanya membuka kedua pahanya sehingga laki-laki masuk di antara kedua paha perempuan, itu posisinya bagus dan tidak ada yang masalah di kedua pihaknya. Jadi posisi ini yang normal, artinya posisi tidak membawa sesuatu yang bahaya bagi pihak laki-laki dan perempuan, dan inilah yang dapat dipraktekkan kalau sudah punya suami. Nah, kasih kopi boleh praktekkan itu. Insyaallah. Nah, jadi posisi ini yang paling bagus dan ini yang paling banyak dipraktekkan oleh orang. Jadi kalau tadi sambil berdiri, sambil duduk, ataupun laki-laki di bawah perempuan di atas, itu juga nggak terlalu bagus. Posisi yang paling bagus adalah perempuan di bawah dan kakinya terlentang serta laki-laki masuk di antara kedua paha perempuan. Dan kelakuan jima yang terlebih baik daripada itu bahwa bertentang perempuan itu di bawah kepalanya bantal dan dikalung kepada pinggangnya, dihimpunkan kedua pahanya perempuan itu kepada dadanya. Kemudian maka dijima akan dia, padahal bersama-sama laki-laki dan perempuan itu menggerak-gerakkan tubuhnya. Maka kelakuan ini memberi manfaatkan kedua pihak laki-laki dan perempuan, lagi sangat memberi lezat cita rasanya pada kedua pihaknya. Demikian lagi tersebut dalam kitab Kanzul Ikhtisas. Nah, ini posisi yang paling bagus dan paling enak dan paling nikmat. Mungkin kalau semalam belum praktek, boleh praktek malam ini. Posisi yang paling bagus, kalau tadi perempuan di bawah dan laki-laki di atas, artinya posisinya di antara kedua pahanya. Tapi yang lebih bagus lagi adalah perempuan meletakkan bantal di bawah kepalanya. Jadi pakai bantal lagi di kepala, bukan jangan yuk bak pisang ataupun lampak suke, jangan bisa ya, carilah hotel yang bintang 5 lah, janganlah di pinggir pantai pula. Jadi taruh bantal di bawah kepala wanita agar posisinya bagus, dan ini tidak membuat bahaya bagi kedua pihak. Bahkan yang terlebih bagus adalah kalau si perempuan itu menarik kedua kakinya dan mengangkat ke arah kedua dadanya. Jadi posisi yang paling bagus itu, dan dikalung kepada pinggangnya, dihimpunkan kedua pahanya perempuan itu kepada dadanya. Jadi angkat kaki perempuan itu ke arah atas. Jadi posisinya, kalau tadi kan pahanya cuma terlentang di bawah, ini posisinya diangkat ke atas pahanya. Posisi itu akan lebih lezat cita rasanya dan memberi manfaat pada kedua pihaknya. Inilah yang tersebut dalam kitab Kanzul Ikhtisas. Nah, ini terakhir dari cerita posisi Kama Sutra kita yang kita belajar dari beberapa minggu yang lalu. Ini banyak cara kita berhubungan suami istri. Bagi yang belum boleh dibayangkan dulu, nggak apa-apa, bayangkan aja. Jadi, kalau misalnya kita mau berhubungan dengan cara yang lain boleh-boleh saja, tapi pastinya
kalau misalnya kita mau cara yang paling nikmat, inilah cara yang paling bagus dan tidak membuat bahaya bagi pihak pria dan wanita. Kalau kita mau cara-cara yang berbeda, mungkin ini ada efeknya bagi kita, dan inilah yang membuat mungkin kita akan terserang penyakit, baik itu sakit pinggang seperti yang disampaikan sebelumnya atau sakit di kandung kemih. Dan ini yang dianjurkan dalam kitab Kanzul Ikhtisas, bagaimana kita berhubungan suami istri, menikmati hal ini. Jadi bukan hanya pria yang senang, dan kita bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban tanggung jawab kita sebagai suami istri, akan tapi juga sama-sama merasakan kenikmatan dari hubungan ini, karena memang hubungan itu harus dirasakan berdua. Artinya tidak boleh satu pihak saja yang senang. Dek, jangan mentang-mentang kita sudah jadi istri yang solehah, jadi suami menganggap kita seperti barang yang bisa diperlakukan bagaimana saja dan tidak mempertimbangkan perasaan kita, padahal kita juga kan manusia yang ingin dibahagiakan, ingin disenangi. Jadi artinya posisi ini memang harus sama-sama berimbang dalam hubungan ini. Jadi mentang-mentang cewek berjilbab, jangan menganggap semua cewek berjilbab itu semuanya polos, karena nggak semuanya polos. Ada yang motif bunga, ada yang kembang-kembang, ada yang polkadot, ada yang pashmina kan. Jadi motifnya beda-beda, nggak semuanya polos. Makanya nanti kalau minat DM aja nggak apa-apa. Jadi posisi ini membuat kita kalau misalnya hari ini punya hubungan yang kurang bagus dengan pasangan, mungkin bisa diperbaiki dengan cara hubungan suami istrinya cara seperti ini, insya Allah akan dapat kenikmatan dua-duanya. Jadi cara yang paling bagus itulah yang kita amalkan, dan mudah-mudahan bagi yang belum berkeluarga pun bisa segera memantapkan niatnya untuk bisa berkeluarga, karena kan memang kita kadang-kadang bagi si pria ini ada sebuah kesulitan, apalagi orang Indonesia. Jadi kalau orang Rusia mungkin dia sulit mengucapkan kata eng, dia kata-kata nggak bisa. Kalau orang Cina dia R nggak bisa, dia makanya kalau mau huruf R dia nggak bisa. Kalau orang Cina, kalau orang Jepang dia huruf mati, huruf konsonan di akhir kata dia nggak bisa sebut. Tapi kalau orang Indonesia itu paling sulit mengucapkan aku sudah suka kamu sejak dari dulu. Itu paling susah diucapkan. Padahal udah suka dalam hati, tapi untuk mengungkapkan itu nggak punya keberanian, nggak punya suatu himmah, suatu semangat, akhirnya menjomblo terus. Padahal memang udah suka dari dulu tapi nggak berani aja, karena takut tadi masnya sudah tiga terus bermaya. Tapi ya nggak apa-apa, karena walaupun sebenarnya kalau kita memang sama-sama suka, sama-sama senang, kalau masalah mas kawin kan bisa dibicarakan. Jadi intinya mudah-mudahan jangan lama kita berkeluarga, karena saat kita sudah berkeluarga kita bisa sama-sama mencari kekayaan yang tadi Rasulullah ajarkan. Bagaimana kita saat nikmat di ranjang, kita mencari kekayaan pun jadi nyaman, karena tadi kita sudah senang, malamnya sudah puas, kita inginkan. Dan bahkan kita kalau sudah kaya mungkin sama seperti kalau Nia Ramadhani itu yang kawin sama anaknya ARB Abu Rizal Bakri. Itu kan kita level kekayaan yang kita inginkan mungkin seperti itu ya. Sampai si Nia Ramadhani ini pernah tersesat di rumahnya sendiri, saking luasnya rumahnya. Dibayangkan seperti itu, jadi kamar ke kamar itu udah naik sepeda, bukan lagi jalan kaki, karena luas sekali jaraknya. Jadi kalau kita mau pergi dari ruang tamu ke dapur, kalau nggak naik sepeda capek kali. Memang level kekayaan yang kita inginkan kalau bisa segitu gitu, ya. Di rumahnya seluas itu, seluas ya komplek inilah minimal jalan baru ini kan memang harus minimal naik sepeda, nggak mungkin naik Honda kan. Gitu. Jadi kalau hari ini kita masih punya hubungan yang masih nggak jelas kan, kadang-kadang ting bunyi WhatsApp masuk, pas kita baca pesan sudah dihapus, kita belum sempat baca udah dihapus. Tapi kalau posisi seperti itu ya sebenarnya inilah ada hubungan-hubungan yang harus kita pertanyakan bagaimana statusnya. Jadi lebih bagus statusnya jelas walaupun ngomongnya nggak jelas, daripada kita ngomongnya jelas tiap hari tapi cuma janji, akhirnya ya kita digantung setiap hari kayak jemuran, kan nggak enak juga. Makanya cari terus kejelasan. Ya mungkin kadang-kadang kita saat awal perjumpaan
dengan pasangan kita, dengan calon suami kita atau dengan calon istri kita. Saat itu semesta ataupun alam ini begitu indahnya membuat tempat dan momen yang tak terlupakan. Bahkan momen ini akan terus terkenang dalam memori kita. Oh, dulu pas jumpa pertama di sini gitu. Kejadiannya di sini di bawah payung hitamku berteduh gitu. Yang hujan turun lagi. Jadi mungkin saat itu kita akan ingat momen-momen itu begitu indahnya momen yang terjadi antara kita dan pasangan kita. Tapi inilah yang memang harus kita terus pupuk bagi yang belum berkeluarga, dan kita harap mudah-mudahan ini terus berbalas dari si pihak cowoknya juga atau pihak ceweknya juga. Jadi kadang-kadang yang tanya gitu, pernah nggak jatuh cinta sama seseorang, suka sama seseorang, tapi ternyata orang itu nggak suka sama kita? Atau pernah nggak kita jatuh cinta sama orang, tapi orang itu suka juga sama kita? Sama, saya juga nggak pernah. Jadi kita memang kadang-kadang sulit dapatkan hal yang seperti itu. Kita suka sama orang itu, orang nggak suka sama kita. Pas orang itu suka sama kita, kitanya nggak suka pula sama orang itu. Jadi kadang-kadang momen-momen itu yang sulit didapatnya. Tapi ya memang posisi seperti ini yang kita coba bina. Di kitab inilah kita belajar bagaimana membuat rumah tangga yang akan harmonis nantinya begitu kita sudah membina itu. Bagi yang masih lajang, kita juga terus mungkin menegur orang yang selama ini mungkin sudah memberi harapan untuk kita. Lancang sekali Anda menyentuh hati saya tanpa ada kemauan untuk memiliki, kan gitu. Jadi Anda sudah memberi harapan kepada saya, tapi kok nggak dilamar-lamar dari dulu, ini kan lucu juga. Jadi kita diramal aja akan menikah dengan dia, tapi tidak dilamar. Untuk apa diramal, tidak dilamar kan? Jadi posisi ini ya mungkin kita akan cuma menjadi sebatas mungkin yang tidak akan pernah pasti. Cuma mungkin gitu, nggak ada pasti-pastinya. Makanya kadang-kadang mau dibawa kemana hubungan ini? Udah berapa lama kita pergi masa pacaran aja? Kan kalau kira-kira udah sering, udah cocok. Kalau cuma masalah kawin kan bisa nego, maksudnya kalau cuma masalah kawin. Nego tadi mau kawin di Grebek itu tadi kan lebih murah. Posisinya tinggal kita atur skenarionya. Jadi posisi inilah yang membuat jangan nanti, tapi kadang-kadang coba cari momen juga saat kita sampaikan ke pria. Jangan sampai dia nanti malah lari gitu kita tanggung jawab. Mungkin jalan terbaik adalah ngilang bukan ngulang gitu ya. Jadi malah menghilang dari kehidupan kita. Jadi posisi inilah yang membuat bagaimana kita menjaga hubungan. Kalau bisa kan boleh nggak kalau kenal hari ini besok nikah gitu, kan malas kenal lama-lama kan. Jadi kalau bisa agak cepat gitu. Jangan sampai kita kan kebingungan nunggu pasangan. Kadang-kadang kita asik nggak tahu nunggu apa, kira korek-korek kuping, pas korek kuping koreknya nyala gitu kan. Lebih enak korek kuping, pas korek kuping koreknya nyala. Makanya inilah yang membuat kita bosan menunggu. Kalau bisa memang ada seseorang yang selama ini kita tunggu, minta kepastian, cari kalau memang abang nggak serius, saya cari yang lain kan. Jadi masih banyak orang lain, laki-laki lain yang jomblo, yang jomblo, high quality jomblo bahkan di Batavia. Jadi boleh sebelum direbut oleh anaknya Haji Maidi tadi. Jadi karena tidak berani mencari yang lain yang iya betul. Jadi sebenarnya bukan nggak percaya diri, tapi berusaha untuk sadar diri ya gitu. Kadang-kadang kita memang posisi inilah yang membuat hati kita galau. Mentang-mentang cakep bikin sayang sembarangan gitu ya. Jadi bikin sayang hati kita yang kita pun akhirnya nggak bisa menghilangkan posisi dia di hati kita terus. Tapi ya inilah yang kadang-kadang membuat kita bingung, ini tunggu lagi apa enggak ya, tunggu apa enggak ya. Tapi iya, kalau udah ada yang lain atau kira-kira memang nggak yakin juga posisi seperti itu, ya boleh pastikan saja kan. Jadi apakah perlu kulutuskan balon hijau biar kau tahu hatiku sangat kacau. Jadi memang kadang-kadang kita harus letuskan balon hijau tuh biar tahu dia kita juga sangat kacau.
meletus balon hijau, hatiku sangat kacau kan. Dari jauh kukira kerbau, ternyata itu kau. Seperti itu ya. Jadi memang posisi inilah yang membuat kita meminta kepastian. Apalagi hari ini kita sudah dengar surah tentang bagaimana cara berhubungan suami istri. Bagaimana cara berhubungan suami istri, kita mau praktekinnya gimana gitu. Jadi selama ini kita malah waktu selama ini mau masuk kantor sakit, meriang, flu, badan pegal-pegal. Ternyata begitu periksa dokter, kebanyakan menelan janji manis ternyata. Janji kamu manis sekali, apakah boleh dijadikan takjil gitu kan, berbuka dengan yang manis. Karena janjinya manis sekali, tapi ternyata tak kunjung datang. Jadi bagaimana kita hari ini Tapi tinggal semua. Apa dulu? Ya. Jadi kadang-kadang orang memberi harapan kepada kita, memberi digantung kita karena merasa ini pasti dia nggak bisa cari orang lain. Oh, saya merasa spesial, bilang sama dia, kamu manusia bukan nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng ada spesial, tapi manusia. Oke, ya. Jadi memang seakan begitu pertama ketemu, senyummu seakan mengajak berumah tangga kan. Tapi pertama seakan seperti itu, tapi akhirnya setelah lama kita tunggu kepastian nggak ada, paling yang bisa kita bilang tolong jaga jarak. Biasanya jaga jarak, karena yang mesti dibunuh bukan hanya virus tapi juga perasaan. Jadi kalau memang kamu nggak suka lagi, jaga jarak aja, udah stay safe aja, nggak usah berhubungan lagi. Karena hari ini kita mesti coba tetap untuk berusaha agar bisa menjalankan hidup. Bahkan kalau hari ini kita bisa ada yang terakhir, kalau kita hari ini bisa terus menjalani hidup dan bisa melaksanakan prosesi hubungan suami istri seperti ini dengan nyaman, kenapa kita harus tunggu? Ya, yang lain teman-teman kita udah pada jenjang pernikahan, masa kita masih dengar-dengar surah aja gitu kan nggak mungkin. Ini kan bikin kepengen aja. Nah ini sebelum pengajian ditutup, karena tadi jam 11, saya mungkin nggak lama karena khutbahnya jauh, jadi saya jemput bapak dulu ke Sunda dan mesti ke sana lagi. Mungkin sebentar lagi kita padakan, tapi sebelum itu kita buka lagi sesi tanya jawab. Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita sambil kita siapkan permainan terakhir. Kalau ada pertanyaan, boleh dulu. Ada pertanyaan? Ini Pak Surya Dharma nggak belum bisa bergabung, masih di Gerabah di Angkin. Nah, jadi kalau ada pertanyaan boleh juga nanti dijawab. Saya buat permainan terakhir untuk bisa mengenal tentang bagaimana sebenarnya hubungan suami istri itu harus berjalan. Bagaimana hubungan antara pria dan wanita itu sebenarnya harus bagaimana, dan bagaimana membina sebuah keluarga yang harmonis, sebuah ya ini saya masih berapa nih luar biasa. Jadi nomor baru Nomor aktif atau nomor apa? ya. Oh, udah aktif lagi? Nah, sebentar aktif belum tahu. Ini yang nomor baru itu pakai sebentar. Sebentar aja. Kawan-kawan ya. Mantan saya nggak ada. Emang nggak seru tadi, ada udah seru ya.
Iya. Ya alhamdulillah udah ada ini beliau alhamdulillah udah mulai nyaman. Ini Arika ya. Tadi nggak dapat ya, tadi kami bagi-bagi ini tadi bagi-bagi ya, obat sehat, obat kuat. Tadi baru aja bahas ini surah terakhir barusan yaitu tentang hubungan suami istri yang bagus, yaitu kemarin itu kita sudah belajar sebelumnya tentang hubungan suami istri yang bermasalah, artinya yang salah posisi, dan barusan baru cerita tentang hubungan suami istri yang bagus, yaitu yang paling bagus istri itu di bawah, suami itu masuk di antara kedua paha istri, dan kaki istri diangkat ke atas dadanya serta di bawah kepala istri ditaruh bantal. Ini nanti kalau memang enggak, jadi kakinya diangkat di sini. Enggak, di Macam kepiting. campur. Atau pakai sampai ke begini ya. Jadi crab position ya. Jadi tidurnya di atas bantal. Posisi si cewek itu tidur. Ya, tadi ada video ini kan saya kirim ke ini juga dia ya. Orang ini tadi buat apa? Permainan. Jadi memang permainan pecahkan tadi permainan. Berarti kalau WA-nya masih gitu ya? Masih Ustaz. Nah, jadi tadi di video orang ini 4 orang cowok dan cewek, masing-masing 4 orang membuat kalimat kata-kata yang ini jika, yang ini maka, dan masing-masing tadi yang yang ikut permainan dapat 50.000 seorang, dan sekarang sudah bikin senang teman-teman semua. Yang pilih tadi Will ya, udah Will juga ikut permainan. Nah ini mungkin Ustaz Surya, mungkin saya juga sebentar lagi nggak lama saya bikin permainan terakhir karena dan saya kena bebannya ke Buntu, jadi jam 11 sebentar lagi saya izin karena ikut bapak dulu. Kita buat permainan terakhir, dan permainan terakhir ini kita akan bermain dengan Ustaz Surya. Jadi biar beliau ikut juga bermain di permainan terakhir. Ini permainan ini adalah analogi tentang bagaimana hubungan suami istri. Karena kita nah, karena Ustaz Surya akan diajak bermain, kita akan coba membuat suatu simpul tali dulu. Nah, Ustaz Surya boleh acungkan telunjuknya. Ya. Nah, ini yang dekat aja. Saya punya telunjuk. Oke, ya silakan ajukan telunjuknya. Jadi ini biar bisa, maksudnya anggaplah ini ya murah. Kalau ada di atas 50 tahun Nah, ini kalau ini seandainya sebuah jemuran, lalu ini diikat dengan ketat yang seperti perawan lah atau apa, masih ketat lah kan. Nah, kalau ini kejadiannya, maka seharusnya ini tidak akan terlepas kecuali dicabut dari atas. Artinya kalau si telunjuknya yang cabut, baru ini terlepas dari simpulnya. Jadi ini kan simpul. Jadi kalau dia ditarik, seharusnya simpul ini terikat kuat dan nggak bisa lepas posisinya, simpul tadi. Nah inilah yang membuat ikatan rumah tangga itu kuat sebenarnya. Artinya si suami nggak akan nyeleweng kalau ya memang ininya ketat gitu. Artinya
jangan sampai kendor lah. Nah, kita akan buat analogi lainnya dengan Mulai di rumah Ustaz. kalau lagi turun. Nah, posisi ini yang kedua, kita buat suatu ikatan dari sebuah sapu tangan atau ya serbet ya. Kita buat sebuah simpul atau sebuah ikatan yang tadi kan tangan, ini kita buat ikatan juga seperti itu yang tidak mungkin terlepas. Nah, dalam simpul yang kita buat ini, dalam simpul ini kita masukkan ya ini tadi kan tangan takut nggak bisa turun lagi nanti. Ini ya sapu tangan. Kalau itu tadi tangan, ini sapunya sapu tangan. Jadi posisinya kalau seperti ini, kalau ditarik pun dia terikat, nggak bisa lepas. Tapi juga seperti tadi, dia bisa lepas dari ujung sini. Kalau tarik ujung sini atau ke ujung sini, bisa lepas, ya kan? Dari ujung ke ujung bisa lepas. Supaya nggak lepas gimana caranya? Jadi bukan hanya ceweknya yang harus rapat, cowoknya juga nggak boleh siku ya, nggak boleh keluar, nggak boleh merasakan yang lain. Jadi sama-sama terikat. Jadi si dua-duanya nggak bisa lepas. Nah, posisinya sekarang simpul ini akan kita coba tarik kuat simpulnya. Oke. Nah, ini tolong ya. Ini saatnya posisinya kan udah nggak bisa lepas lagi. Tapi ini yang kita akan coba lakukan di si simpul yang tadi. Kita akan bentuk sebuah lubang virtual. Lubangnya saya ambil dulu. Pak Tarno tadi. Saya ambil lubangnya. Nah, lubangnya ini di sini. Kenapa lubangnya? Sedang Pak ya. Lubangnya sedang ya. Berapa diameternya? Ya, saya taruh di sini ya lubangnya. Nah, sekarang tugas saya adalah menggeser si sapu tangan ini ke lubang ini, tarik ke lubang ini. Ini maksudnya, ya, lubang kan? Sapu tangan Bisa dilepas ya. Itu karena ada ruang. karena ada lubang dari sini. Ada lubang ya. Bisa Nah, keluar. jadi kalau ada Lubang pasti keluar. kalau ada wanita idaman lain atau ada charger lain, mungkin nggak mesti dicas di rumah terus. Jadi kalau memang ada mestian, kita udah capek ikat kuat pun, kalau ada lubang keluar lagi. Ya, mungkin itu esensi dari apa yang kita coba lihat hari ini, apa yang kita pelajari. Bagaimana sekuat apa kita menjaga sebuah hubungan apabila tidak ada komitmen di situ, tidak ada sesuatu yang mencoba mengikat hubungan itu, maka sekuat apapun yang kita coba jaga, dia akan tetap hancur. Nah, tugas kita semua sekarang hari ini, bagaimana kita menjaga hubungan kita, baik yang sudah menjadi suami istri atau yang belum menjadi suami istri, untuk berubah menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti kita cerita pada kitab pertama, dan bagaimana kita menjaga keharmonisan rumah tangga dengan hubungan suami istri, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kanzul Ikhtisas tadi. Cari hubungan yang bagus, buat hubungan yang bagus agar rumah tangga kita akan terus bahagia selamanya. Ya, mungkin itu penutup dari saya. Mungkin mohon maaf nggak sampai lama hari ini karena ya waktu saya tidak mau berangkat ke Bogor, takut terlambat. Nah, inilah yang di akhir kita. Kalau masih ada pertanyaan boleh sebelum ini. Dan Ustaz Surya karena sudah membantu menarik lubang, ya dapat juga biar pas habis tadi rokok tadi pagi korek udah ini lain udah. Jadi itu saya Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sudahi sampai sini. Nanti kalau mau sharing atau mau telepon, SMS atau di Instagram boleh juga, boleh komunikasi, kita boleh
sharing-sharing tentang apa yang dirasakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin tadi banyak bercandanya, banyak ya ada yang tersinggung, ada yang mungkin ya mohon maaf ya kalau ada yang ini nggak pas mungkin dalam bercandanya. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.